masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak? Muawiyah, saya katakan di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah, kita kalau teruskan akan kalah nih, dan makin banyak korban. Gini aja, supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran, ya, kemudian bukan ditombak untuk menunjukkan sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya untuk berhukum dengan hukum kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau ngangkat orang kan belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang, meninggal, repot lagi. Maka yang diangkat Al-Quran begini, semua berbaris di belakang Muawiyah. Ketika berbaris, diangkat kemudian mushaf. Saat diangkat itulah kemudian Ali mengatakan, tidak, itu siasat, saya tahu itu siapa yang bikin. Karena Ali kenal Amr bin As. Tanya dulu mereka, kalau mereka ingin tahkim, mereka harus menyerah dulu. Mereka harus menyerah. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Karena situasinya sedang demikian kacau. Kalau tidak menyerah duduk sama-sama, maka mustahil bisa diskusi dengan baik. Ini Ali. Wah, ketika Ali perintahkan, terus dorong mereka sampai mereka menyerah. Maka yang satu golongan mengatakan, Ali kamu nggak benar nih. Dalam fikih perang, kalau sudah ada yang tahkim mengangkat Al-Quran, hukum dikembalikan kepada Allah. Nggak boleh kita serang. Maka orang-orang ini langsung keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Arab disebut dengan kharaja. Orangnya kharijun. Kalau keluar karena tidak sepakat dan keras sifatnya dan cenderung buruk keadaannya, maka dikenal dengan nama khawarij. Maka muncullah kemudian orang-orang golongan ekstrim baru. Dia mengatakan, lihat nih, Ali menyimpang. Kafir nih Ali. Kafir. Anda bayangkan tuh. Siapa mereka dibanding Ali? Ali itu menantu Nabi. Jaminan surga. Pemuda paling hebat, paling setia, nyawanya dikorbankan bahkan untuk risalah Islam, bahkan untuk Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu cuma ada 3 orang di rumah itu. Begitu akan berangkat, kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu yang gantikan di sini. Itu tahu tempat tidur Nabi itu. Itu yang jadi tujuan. 100 orang pemuda pasukan khusus sudah ngintai, taruhannya nyawa. Ali masih muda, Abu Bakar sudah sepuh, dengan Nabi mau berangkat. Apa kalimat Ali? Bala ya Rasulullah, siap, siap dengan nyawanya. Tidak pernah tertuliskan di buku sejarah manapun Ali protes. Misal ada kata-kata, ya Rasulullah, jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya, enggak tuh. Ali, Abu Bakar begitu mulia. Teman Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, sehijrah dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, mulia. Hati-hati karena nanti setelah ini akan ada yang mengadu domba dengan semuanya. Perhatikan baik-baik. Wah, Ali begini, Ali begitu, kafir. Ini orang luar biasa nih. Baru belajar 1-2 hari udah nyebut Ali kafir. Kafir, kita keluar dari Ali. Orang-orang ini, ini lagi kesini nih asalnya. Provokasi, Ali kafir nih, Ali nggak benar. Melanggar ketentuan Allah, kafir Ali. Maka keluar dia. Mereka ini termasuk menyalahkan Muawiyah karena berontak kepada Ali. Termasuk menyalahkan Ali karena tidak menyelesaikan itu dengan tahkim. Maka mereka memandang Muawiyah itu kafir, Ali kafir. Kanan kiri kafir. Ini kafir, ini kafir. Hukumnya wajib dibunuh. Ini yang kelak kemudian hari mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Kubu sana, nih orangnya, Muawiyah, Amr bin As. Ini tokohnya nih, gara-gara dia nih berontak nih. Sini lagi, ini Ali nih, gak mau bertahan dengan hukum Allah. Bunuh, habisi semua. Maka mereka kembali disiapkanlah kemudian eksekutor. Dilihat di mana Muawiyah, di mana Amr bin As, di mana Ali. Maka disiap-siapkan pada satu subuh, direncanakan pembunuhan. Cuma takdir berkata lain. Ali datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Muawiyah konon diriwayatkan sedang sakit tidak bisa berangkat. Amr bin As bisa mengelak. Maka gagal pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As. Dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan oleh golongan-golongan ini. Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit tapi doktrin dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya bunuh, eksekusi, bom, apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu, pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir. Dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir, wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu.
Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Quran aja mengatakan, ini Al-Quran loh, Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim. Antum duluan muslim misal, itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? Fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ada orang tua masih non muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Anda siapa? Nah ini kayak gini nih, tembak, bom, ini semua. Datang kemudian, ke Jalan Tamrin, bawa mobil, dar meledak. Itu yang dibom siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan dengan hukum Al-Quran. Katanya Anda berpedoman pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. An-Nisa ayat 91 sampai 92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang sengaja apalagi dia beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya nggak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah, haji setahun sekali, umrah, baca Quran sampai khatam, sampai hafal, sampai jadi hafid, tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, kata Allah nggak peduli, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Kalau nggak taubat, murka. Anda tidak disukai di Soreang, pindah Ranca Ekek. Nggak disukai Ranca Ekek, pindah Kota Bandung. Kota Bandung nggak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi, harapan indah, ujung harapan, sampai ke Duta Harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia nggak disukai, pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai Anda, mau pindah kemana? Wala'anahu, dilaknat dia, wa'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahanam? Makanya tolong dipikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak bom ini, bom itu, masuk markas polisi, bom, bu. Itu di sana banyak orang-orang beriman, masuknya musola juga. Masuknya masjid juga. Ini masjid diror. Masjid diror dari mana? Apa kriterianya? Lihat dulu. Bahaya orang kayak gitu. Itu waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu. Saya di Lampung langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain, Pak. Nah, paham ya? Kemudian ketika mereka keluar dari barisan Ali itu disebut dengan Khawarij dan melahirkan paham tadi. Jadi hati-hatinya kalau pengajian itu ada yang begitu. Ya, ini hati-hati nih, tembak, bom, bunuh ini tanpa alasan, maka itu yang bahaya. Dan itu sekarang diciptakan. Tahu orang-orang tahu. Karena yang buat dulu ini nih sama juga dibikin lagi kelompok-kelompok. Diciptakan di bawah. Ini doktrinnya dibawa lagi. Yang bikin siapa? Yang paling bahaya bukan umat Islam. Dibawa oleh orang-orang punya kepentingan untuk mencitrakan Islam itu buruk. Diciptakan golongan semacam ini, dikirim kemudian, kirim ke Syria, kirim ke ini, kirim ke itu. Muncullah kemudian orang-orang ekstrim. Tembak, bom, ini hancurkan. Makam dihancurkan, ini dihancurkan. Di mana ada ajaran Nabi menghancurkan makam? Itu paling bahaya. Hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh di media sosial. Datang ke Syria, datang ke ini, datang ke itu. Tapi yang Anda lihat itu seperti ini nih. Ciri-cirinya begini. Hidup Anda itu sudah tidak berarti. Oh, tidak berarti, enak aja. Ya. Kalau tanpa ridha Allah Subhanahu, benar sampai situ. Tapi kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kata-katanya benar, cuman maknanya digeserkan kepada yang buruk. Di brainwash. Seakan-akan ini yang harus dilakukan. Jelas?
Hati-hati dengan ini ya. Kalau saya akan tegas pada sesuatu yang bisa beresiko tinggi dalam kehidupan akhirat. Paham ya?